yang lain. Nanti saya meminta waktu dari Bapak Ibu guru selepas jam pembelajaran Bapak, jadi tidak mengganggu waktu belajar. Nanti di situ saya ingin menjelaskan budaya positif dari 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dari segitiga restitusi, dan juga penerapannya di sekolah. Nanti dari yang saya sosialisasikan, saya harapkan bisa membawa perubahan di lembaga kita Bapak, semakin maju, semakin baik lagi dalam menciptakan karakter budi pekerti anak-anak. Jadi menjadi anak yang mungkin bisa dibanggakan suatu saat nanti Bapak. Jadi saya pengennya ada perubahan di lembaga kita. Mungkin Bapak izin saya kepada Bapak. Siap Bu Ika, saya izinkan nanti untuk jam monggo menyampaikan. Siap, terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Pohkeret, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri 1 Pohkeret, saya mohon maaf Bapak, mohon izin untuk hari ini saya meminta waktu dari Bapak Ibu Guru semua untuk saya bisa mensosialisasikan atau mendiseminasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lembaga kita. Ini adalah hal yang saya dapat sampai bulan kedua di PGP yang saya lakukan. Jadi ini nanti akan banyak saya ulas tentang budaya positif, sekitar ada 6 atau 7 poin pembahasan yang nanti kedepannya akan bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Jadi saya harapkan nanti kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sini, antara guru satu dengan yang lain bisa menciptakan budaya positif di lembaga kita. Di sini, apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kami harapkan budaya positif ini bisa membentuk karakter dan budi pekerti anak, karena dari awal saya beranggapan akademik bagus, otomatis budi pekerti juga harus diikuti dengan baik. Di sini ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang paling penting di akhirnya adalah segitiga restitusi. Ini mungkin banyak hal yang belum pernah kita lakukan di segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah yang dimaksud, apakah dari panjenengan tahu apa artinya pembelajaran berdiferensiasi? Ini kan kurikulum merdeka, tetapi kita baru melaksanakan kurikulum ini. Pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada yang tahu Bu Yanti? Berdiferensiasi, pembelajaran yang Bu Rana atau Bu Erika? Ya, terima kasih Bu Ika. Mohon koreksi apabila pendapat saya kurang tepat ya. Ini sepemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu kesimpulannya, jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Seperti itu yang saya tahu.
Terima kasih Bu Erika atas pendapatnya. Iya, berdiferensiasi itu adalah kita fokuskan sesuai dengan bakat dan minatnya anak masing-masing. Karena apa? Anak itu kan kemampuannya tidak sama satu dengan yang lain. Tidak bisa si A mungkin akademiknya kurang begitu bagus, dia digabungkan dengan anak yang akademiknya bagus. Nanti otomatis pemberlakuannya tidak sama. Jadi harus paham, sebagai pendidik harus paham mana yang memiliki bakat A, B, C, dan D, itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, di situ profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Itu pasti sudah panjenengan pahami semua. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini saya harapkan sebagai pendidik kita harus bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik bahwa bertakwa pada Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Otomatis harus berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global berarti kita menanamkan di anak harus bisa menghargai perbedaan. Contoh, andai kata di sekolah kita ada anak yang berasal dari suku lain, seperti yang tahun ini kan kita ada yang dari Papua. Berarti kita harus bisa membimbing anak-anak, harus dihormati. Tidak harus terus kok bahasanya nggak paham ya dengan anak Papua ini bagaimana. Nah, itu kita yang harus bisa menuntun atau memfasilitasi mereka. Yang ketiga, bergotong royong otomatis membelajari anak untuk saling bekerja sama. Jadi harus seperti kegiatan yang sering kita lakukan setiap Jumat adalah kerja bakti. Itu mendidik anak untuk bekerja sama, berkolaborasi. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini melatih anak agar berani tampil ke depan bisa. Yang kedua, biasanya kita pembelajaran dihadapkan pada suatu masalah, dia bisa nggak menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah mandiri. Kreatif, kalau kreatif itu adalah melatih anak untuk bisa menciptakan hal-hal baru. Contoh, andai kata kita pengen menciptakan sarana prasarana yang menarik buat anak, kita buat media pembelajaran modifikasi atau buat media pembelajaran baru seperti kayak yang pernah Bu Erika lakukan, gerhana bulan ya Bu kemarin. Kayak gerhana matahari itu dari apa? Mungkin dari bola atau dari apa, bisa dilakukan. Itu tinggal kita kreatifnya masing-masing dari guru untuk membimbing murid. Karena murid tidak akan punya pemikiran kalau gurunya tidak memiliki pemikiran untuk mengajak hal seperti itu. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Ini sama dengan mandiri tadi, hampir sama. Kita ciptakan suatu masalah di anak, terus bagaimana mereka bisa mencari solusinya, bernalar kritis, dan dihadapkan satu permasalahan di pembelajaran, mungkin kendalanya apa? Nah, itu ada anak yang mau bernalar kritis, berarti itu adalah nilai plus buat kita. Berikutnya yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah pembiasaan hal baik, itu mencakup tutur kata dan perilaku. Disiplin positif ini yang sangat sekarang minim ada di pendidikan manapun. Ini adalah benar-benar tugas dari kita sebagai seorang pendidik. Istilah Jawane, gurunya harus juwe. Berarti kalau kita mau anak didik kita memiliki disiplin positif yang baik, kita contohkan dulu. Jangan sampai, sampean harus begini, tapi gurunya tidak pernah mencontohkan. Satu contoh disiplin positif mungkin begini. Sampahnya dimasukkan di tempat sampah, tapi kita tidak memberikan contoh. Itu juga sama saja, hanya bisa memerintah tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Itu kalau menurut saya seperti itu. Nah, di sini ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang baik berdasarkan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, ini yang juga hal yang paling penting, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan ini memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini ada
ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin tanpa panjenengan sadari yang ada pada diri anak-anak. Mungkin panjenengan kalau mengajar ya mengajar materi jalan, tapi panjenengan mungkin loh ini ya belum memperhatikan kebutuhan dasar anak yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, bertahan hidup. Namanya manusia pasti akan memiliki tujuan bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Bertahan hidup itu berarti bisa melakukan hal-hal yang hal-hal yang dapat melangsungkan proses kehidupannya. Contohnya apa? Otomatis kebutuhan primer. Kebutuhan primer berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini loh ibu bapak yang biasanya tanpa kita sadari, biasanya kita kan condongnya ke anak yang pintar, yang diperhatikan selalu yang akademiknya bagus. Kadang ada hal-hal yang terjadi itu kan anak yang mungkin akademiknya tidak begitu bagus terabaikan. Terus akhirnya anak itu merasa tersisih. Kalau merasa tersisih berarti kan dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Tapi insya Allah di sini Bapak Ibu gurunya sudah mulai bagus untuk memberikan pelayanan yang baik bagi peserta didik. Semoga kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai saya nggak mau, kamu nggak bisa. Tolong benar-benar apa yang saya dapatkan dari guru penggerak ini luar biasa Bapak Ibu, menekan ego agar bisa menjadi pendidik yang baik untuk mereka. Karena kita itu adalah pelayan murid. Istilahnya itu guru menghamba pada murid. Berarti guru menghamba pada murid berarti kita harus memahami apa kebutuhan anak. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu biasanya begini. Kita sering menemukan anak yang begini. Aku lo pintar, berarti aku harus dihormati. Berarti dia merasa berkuasa di situ. Nah itu tinggal kita memolesnya bagaimana. Oke Le, kamu pinter, kamu bagus menjadi pemimpin di teman-teman kamu. Tapi jangan menjadi orang yang semena-mena. Itu boleh, tapi harus diberikan pemahaman positif agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Biasanya kebanyakan yang begitu adalah peserta didik yang merasa dirinya paling pintar. Pasti panjenengan menemui, mungkin tidak menemui di satu kelas, pasti ada. Berikutnya, kebebasan. Bebasan, kalau menurut panjenengan, bebasan apa artinya? Bebas lepas atau bebas tanpa aturan atau bebas ada aturannya? Bebas tapi ada aturannya. Oke. Senang. Oke, siap, kebebasan. Kalau di sini bisa saya contohkan begini. Seorang anak diberi bekal ibunya, tapi dia tidak suka dengan lauk yang diberikan ibunya. Jadi dia pengen bebas, beli yang lain. Itu juga bisa dikatakan bebas. Sama, anak panjenengan berikan pembelajaran, tapi tidak suka dengan pembelajaran ini. Nah, itu bagaimana PR-nya panjenengan membuat anak ini mencintai pelajaran tersebut. Kalau prinsip saya begini, cintai dulu gurunya, pasti anak akan mengikuti mencintai pelajarannya. Tapi kalau anak sudah tidak suka dengan kita, selamanya pelajaran yang kita kasih nol, tidak mau dia. Itu Bu Yanti ya. Betul, apa yang dikatakan Bu Yanti betul. Bebas tapi tetap ada aturan. Itu tinggal kita kan nahkoda. Anak itu adalah anak buah kapal. Nah, kita yang mengendalikan mereka, tapi ya jangan dijak nyemplung laut nahkoda. Tetap diberikan arahan-arahan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan,
yang saya jabarkan tadi, memilih sesuai dengan. Nah, yang terakhir kesenangan. Nah, ini kesenangan hampir sama dengan kasih sayang dari saudara, hampir sama. Cuma dia di sini ada pada poin kalau saya senang berarti itu yang saya ambil, seperti itu. Contohnya bermain bahagia tertawa. Dinamakan senang berarti bahagia dan tertawa. Ciptakan pembelajaran yang anak itu kerasan di sekelas. Jangan sampai Bu Ika jahat orang. Mah aku senang karo Bu Ika kok mau nggak masuk saya besok mau Bu Ika keren kok. Nah itu kan berarti saya mindsetnya anak-anak itu saya jahat. Jangan, saya juga belajar Bapak Ibu, kita belajar bersama untuk hal-hal tersebut. Jadi bareng-bareng belajar dan berkolaborasi. Yang berikutnya ini yang juga penting, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, dia mau melakukan agar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti dia mau melakukan pekerjaan itu karena mau dihukum. Ini motivasi eksternal. Ini yang tidak baik. Berarti anak itu terpaksa melakukan. Aku melakukan tugasnya Bu Erika, timbang aku dihukum. Terpaksaan itu dari tekanan dari luar, namanya eksternal. Yang kedua, dia mau melakukan tapi mendapatkan imbalan, hadiah. Nah selamanya kalau dibuat sistem seperti itu, anak akan mikir mandak karo burana nek ngarep tugas iki permen tumbas no es. Ya selamanya seperti itu. Itu motivasi eksternal juga. Itu yang tidak boleh diterapkan di anak-anak. Ini yang paling penting, yang terakhir. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, berarti kesadaran dari dirinya. Umpama contoh, saya mau piket berangkat pagi karena itu tugas kewajiban saya, bukan karena diberi hadiah Bu Nuni. Ayo Cah, sesuk piketnya isuk, Bu Nuni sesuk nggawa jajan. Itu kan berarti eksternal lagi. Tapi kalau dia, oh ya saya harus berangkat pagi, tiket biar kelas saya bersih, itu internal. Terus berangkat pagi, saya mau berangkat pagi sebelum jam 7, nek gak mau terus saya diberikan. Langsung tegak depan gerbang. Betul. Internal ini yang agak susah. Ini PR-nya kita semua termasuk saya. Bagaimana memunculkan anak itu sadar dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan. Mungkin Pak Sarno menyuruh harus gini, Bu Yanti harus gini, boten sadar. Tapi butuh proses, nggak bisa 1 hari 2 hari untuk menciptakan anak seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Contohnya seperti ini. Kamu ngerjakan PR tidak? Tidak Bu. Keluar dari kelas. Itu hukuman secara sepihak. Tidak ada pembicaraan dengan murid. Itu tidak boleh dilakukan. Anaknya langsung kaget. Kok gak garap tugas? Kok gak bawa buku? Berarti keluar dari kelas. Itu hukuman sepihak. Nah, itu dilakukan karena antara guru dengan murid tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu bisa bersifat fisik atau psikis. Maksudnya gimana tuh? Fisik, contoh, nggak ngerjakan tugas, lari mengelilingi lapangan 5 kali, itu fisik. Psikis, kata-kata yang ekstrim, verbal, kalimat verbal, jaringan bilang keras gitu, itu sudah hukuman psikis. Itu mengganggu jiwa anak, itu tidak boleh. Jaga Bu, omongannya menjaga. Murid tersakiti dengan kata atau perbuatan, ini yang sangat dianjurkan, tidak boleh.
Kalau zaman guru dulu kan hukum itu biasa. Kalau sekarang kita menghukum, siap-siap nanti. Ya, akan jadi masalah besar. Betul Bu Yanti? Masalah besar. Rame itu nanti pasti. Makanya sangat hati-hati sekali. Kalau konsekuensi, nah, sudah terencana atau disepakati bersama antara guru dan murid. Jadi begini, biasanya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Contoh begini, besok kalau tidak membawa buku gambar, konsekuensinya apa? Nulis Bu, itu kan disepakati satu kelas, itu muridnya tahu. Jadi bedanya dengan hukuman seperti itu. Kalau hukuman langsung, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dulu dengan satu kelas. Coba ini jangan pikir. Saya mau memberi pertanyaan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo, saya kasih waktu untuk menjawab hal itu. Nanti coba dijawab. 7 pertanyaan. Silakan. Bu Yanti mau jawab yang nomor berapa? Silakan dipikirkan. 1 aja. 1. Oke, siap. Di sini ya ada hukuman dan konsekuensi sebagai tindakan guru. Di sini yang poin 1 saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan di sini ada siswa saya yang datangnya terlambat, misalkan waktu upacara. Nah, di sini dia terlambat 15 menit. Nah, di sini akan konsekuensi saya akan menghukumnya, tetapi tidak dengan hukuman ataupun push up ataupun dan lain-lainnya. Saya hanya menghukum murid saya itu hanya mencatat dalam buku yang sifatnya gini, Bu, saya tidak akan mengulangi lagi, atau saya tidak akan terlambat lagi di waktu upacara. Nah, seperti itu. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Itu menurut saya konsekuensi sebagai tindakan guru. Oh, konsekuensi. Iya. Berarti nomor 1. Nomor 1 itu ya konsekuensi tindakan guru. Seperti itu. Kalau menurut saya Bika seperti mengelilingi lapangan basket 2 kali, misalkan terlambat di sekolah, dia berkeliling ke lapangan, nah itu merupakan hukuman Bu. Menurut saya hukuman, nah seperti itu. Bedanya saya seperti itu. Terima kasih Bika. Terima kasih Bu Yanti jawabannya. Nomor 2 mungkin yang ingin menjawab, Bu Ratna, yang nomor berapa? Ya, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Semisal ada murid banyak bocor, itu kan tidak disengaja kan? Nah, itu tiba-tiba muridnya datang terlambat 10 menit atau 5 menit. Itu termasuk saya sama itu kan tidak terencana. Nah, itu hukuman. Oke, nanti saya akan jawab. Iya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Yang berikutnya Bu Nuni mau menjawab yang nomor berapa? Silakan, bebas pilih. Coba membedakan hukuman dan konsekuensi. Saya akan nomor 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kan di sekolah kita kan ada ketentuan ya, harus memakai sepatu hitam. Jadi kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nuni untuk jawabannya. Masih Bu Erika dan Bu Santi. Bu Santi mau menjawab yang bagian mana? Monggo Bu Santi. Saya akan menjawab dari nomor 3. Murid diminta push up 15 kali karena terlambat masuk sekolah. Nah, itu termasuk
menurut saya kan tidak ada ya namanya murid diminta push up. Nah di situ juga ditentukan 15 kali karena terlambat masuk kelas. Itu termasuk menurut saya konsekuensi. Mungkin sudah ada perjanjian sebelumnya. Terima kasih. Oke, Bu Erika, monggo yang mana pilih sendiri. Saya pilih nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau menurut saya ini konsekuensi. Karena pelajaran PJOK itu kan sebelum pelajaran inti biasanya kan ada pemanasan. Sehingga kalau terlambat 10 menit berarti anak yang terlambat kan tidak mengikuti pemanasan. Sehingga kegiatan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu adalah kegiatan pemanasan bagi siswa yang terlambat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dwi, monggo. Oke. Yang berapa yang belum tadi ya? Monggo Bu Dwi. Berarti yang belum nomor berapa itu Ibu ya? Nomor 5 ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hal ini merupakan konsekuensi karena dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maka ketika ada air yang tumpah di meja karena tersenggol sendiri oleh dirinya, maka dia harus konsekuensinya membersihkannya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan saya buka jawabannya. Memang kadang begini, kita kadang membedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Padahal tadi sudah dijelaskan kalau hukuman langsung, kalau konsekuensi ada kesepakatan antara murid dengan guru. Tapi kadang mirip ya Bapak Ibu. Kita buka nggih. Kan itu ada tanda teng-teng 1, 2, 3. Nah, kenapa dikatakan hukuman yang 100 kali? Itu kan langsung pada saat itu. Dia terlambat, tapi kan tidak ada perjanjian. Kedua hukuman, ini juga begitu. Tidak ada, tidak terencana. Ketiga hukuman, itu juga sama, tidak terencana. Kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman, ini berarti sebelumnya sudah ada perjanjian atau kesepakatan. Oh iya, nanti kalau merobekkan kertas berarti harus mengganti. Seperti itu. Konsekuensi yang kelima seperti yang Bu Dwi jelaskan tadi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Harus membersihkan. Yang keenam, hukuman. Iya, tidak memakai sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Betul dengan baik. Itu konsekuensi gitu tadi ya. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Kalau sudah paham berarti bisa menerapkan di pembelajarannya. Bisa membedakan, oh ini konsekuensi, oh ini hukuman. Ini bagaimana? Bu, hal-hal gitu kok ya harus dipelajari? Harus, karena ini hal kecil yang nanti kalau tidak kita pahami akan menjadi masalah besar. Nah, berarti pendidiknya harus memahami. Menjadi pendidik itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita nggak terus gini, alah jadi guru wis penak rasa sinau. Tapi kan ada istilah belajar sepanjang hayat. Kalau muridnya disuruh upgrade ilmu, gurunya juga harus upgrade ilmu. Muridnya dituntut bisa IT, lah gurunya nggak bisa IT, terus yang belajarin muridnya gimana? Nah itu namanya upgrade ilmu. Kita masih muda Bapak Ibu, saya masih 17 tahun, jadi saya juga saya juga upgrade ilmu terus, makanya saya juga harus belajar. Nggak ada belajar usia tua, usia muda, semua belajar bersama. Saya di sini pun juga belajar bareng sama penjenengan. Ini yang menjadi hal yang harus kita pahami. 5 posisi kontrol guru. Ada
5. Yang pertama penghukum. Nanti tinggal pilih dari 5 itu jenengan masuk yang mana. Saya jelaskan dulu satu persatu. Penghukum itu dilakukan yaitu fisik atau verbal. Verbal itu dengan ucapan kasar, keras, menyakiti hati anak, itu verbal. Kalimatnya kadang di luar nalar yang tidak harus kita keluarkan. Tolong mulut ini jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak. Contoh seperti ini, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Itu kan sudah keras, tidak boleh. Kamu selalu saja salah, setiap suruh mengerjakan salah lagi. Itu juga penghukum. Itu terlalu keras. Pasti selalu terangkat. Ini anak yang agak lambat akademiknya. Mesti kan mantu keri itu. Gak mungkin jadi kamu nih, ya Allah anak ganteng, kok lagi mantu umroh mas ayun dan gak mungkin. Pasti kadang aja gini, kok iki ya lakoni, gak montok-montok, salah dinteni bapak ibu. Biasanya kadang seperti itu, tapi semoga tidak ditemukan di lembaga kita, insya Allah. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol guru yang kedua. Maksudnya apa? Betul pendidiknya bersuara lembut, tapi rasa bersalah akan menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jenengan halus, tapi nyelemet. Paham maksud saya? Jadi gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Betul. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Halus. Tapi nek saya ya udah, saya gitu. Gimana jika orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Pembuat merasa. Jadi dia mikir, ya Allah, anaknya kalau anaknya bisa saya dimarahi bu guru ini berarti begini. Kalau itu anaknya bisa diajak ngomong. Kadang kan namanya anak itu kan kadang dijak ngomong sekali aja kadang nggak nyaut, harus berkali-kali, ya kan Bapak Ibu. Berikutnya sebagai teman, penjenengan juga harus bisa sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman ini bisa positif maupun negatif. Dari sisi positif yaitu hubungannya baik terjalin antara guru dan murid. Kalimat yang keluar positif yaitu ayo bantulah diri ibu ya, yang dikata mengerjakan tugas. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini lagi lah kampret guru ini. Sedangkan sisi negatifnya begini. Ya teman jajan berarti kan dibantu saya atau kan gitu. Nah, pamrihnya di sini. Kalau negatifnya begini, dia merasa pendengar sudah tidak menganggap temannya dia. Langsung bilang, saya pikir bapak itu teman saya, berarti gak kancaku. Nah itu sisi negatifnya di situ. Boleh kita menjaga baik dengan anak-anak, boleh bapak ibu, tapi tetap ada batasan. Kalau kita itu pendidik yang harus dihormati, tapi tidak ditakuti loh dia. Dihormati kok, sampean ketemu saya harus hormat. Anaknya begini hormat kan? Menghargai kita sebagai bapak ibu gurunya. Berikutnya pemantau yang keempat. Pemantau di sini pendidik itu mengawasi dan bertanggung jawab apa yang kita awasi sebagai pendidik dilakukan berdasarkan aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang biasanya ditimbul adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Harus bisa membedakan kita di luar, kita teman mereka, kita di dalam, kita guru mereka. Harus ada batasan. Jangan sampai terlalu lepas kontrol, mereka tidak menghargai kita dan menghormati kita. Jangan. Kita memantau, tapi kita harus memberikan hal positif kepada mereka juga. Ini yang paling penting. Manajer. Di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid
murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dengan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Akan tetapi, jika kita menginginkan murid kita merdeka, mandiri, bertanggung jawab, kita perlu mengacu pada restitusi. Ini nanti pada pembahasan terakhir, yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Seorang guru diharapkan mampu berkolaborasi dengan murid dalam menyelesaikan masalah, akan berkata apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya. Coba dari 5 ini penjenengan ada di posisi mana sekarang? Kalau maunya ya Bu Ika, kita itu sebagai guru pengen di posisi manajer, tapi sepertinya masih sulit ya. Jujur Bu Ika, selama ini sepertinya saya masih berada di posisi pemberi hukuman, penghukum ya. Ya, karena sebenarnya saya sudah menerapkan kesepakatan kelas, sudah, tetapi masih perlu mengingatkan terus tentang kesepakatan yang telah disepakati guru dengan murid, sehingga belum bisa berjalan dengan baik. Sehingga ya yang masih berjalan ya kita memberikan sanksi seperti itu. Terima kasih, tidak apa-apa, semuanya kan berproses dan belajar. Kita enggak langsung kita baik, kita bagus, semuanya berproses. Coba saya ingin tahu pendapatnya dari Bu Santi. Bu Santi ada di posisi mana ya? Dari penghukum, pembuat Terkadang apa yang kita sepakati dengan anak-anak itu tidak terjalin, atau mungkin adanya kesepakatan itu terkadang kita beda. Maksudnya anak dengan kita terkadang lupa, atau mungkin terkadang kesepakatan itu tidak terjalin seperti itu. Jadi mungkin posisi sekarang ini posisinya masih benar keadaan penghukum. Terima kasih Bu Santi. Bu Ratna, monggo. Ya, sama seperti Bu Erika sama Bu Santi, sebenarnya sebagai pendidik kita ya ingin di posisi manajer ya. Tapi kenyataannya di sini saya itu di posisi teman. Iya, di posisi teman. Kenapa? Biasanya saya ya tidak rela belikan ibu penol ya. Terus ada murid Bu Rahma, terus diajak surga, diajak apa, Bu Ana itu murid saya sekarang. Jadi saya merasa di posisi teman. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Bu Dwi, di posisi mana Bu Dwi? Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau saya cenderung sebagai kebanyakan, saya itu selalu membuat anak merasa bersalah. Membuat rasa bersalah karena saya ingin merefleksikan apa yang telah dilakukan anak itu, agar anak itu sadar apa yang telah dilakukan ini sebenarnya bisa berpengaruh besar terhadap keluarganya, terhadap apa yang dia lakukan sendiri untuk masa depannya itu apa. Kita bisa mengajak anak itu berpikir untuk yang masa depan, untuk memikirkan juga sekitarnya, bahwa kita hidup itu tidak sendiri. Kita belajar itu juga didorong oleh orang tua, sehingga ketika kita mengecewakan orang tua itu akan membuat hati orang tua itu sakit gitu ya. Terima kasih, mikir kurangnya seperti itu. Terima kasih Bu Dwi. Bu Dwi, monggo. Ya, terima kasih Bu Ika. Untuk saya sendiri itu kan masih ngajarnya kelas rendah ya Bu. Jadi kalau di posisi saya itu kan pengennya di manajer ya, sebagai seorang guru. Tapi ketika saya di kelas itu selalu selalu diajak curhat sama anak-anak. Jadi saya juga merasa di posisi teman juga, terus di posisi suka hukum juga.
Karena apa? Ketika waktu itu kan saya sudah membuat kesepakatan dengan satu kelas. Barang siapa yang tidak atau tidak mengerjakan tugas, itu pasti saya suruh keluar untuk mengerjakan. Jadi di sisi lain anak-anak juga biar ada tanggung jawab seperti itu. Jadi saya di manajemennya juga pengen, terus di teman juga di itu. Apa yang terakhir? Enggak, selain teman itu hukum. Gitu. Terima kasih Bu Ika, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eri. Iya, betul sekali. Dalam arti begini, kita masih kadang menggunakan hal itu penghukum. Itu yang sering kita lakukan, pasti. Tidak penjenengan, saya sendiri kadang juga begitu, penghukum. Tapi ternyata setelah saya mempelajari ini 5 posisi kontrol, itu yang tepat untuk kita itu adalah posisi manajer dan teman. Jadi bisa jadi teman, bisa jadi manajernya mereka. Pemantau boleh sesekali, dalam arti pembuat rasa bersalah juga boleh, penghukum boleh, tapi tetap hukuman yang mendidik. Jangan sampai asal hukum Bapak Ibu. Jadi gini, orang sampai tak hukum ini, tapi tidak mengarahnya ke mendidik mereka, itu malah membenci kita. Nah betul. Jangan sampai Bu, kita punya prinsip begini loh. Jadilah guru yang dinanti, bukan ditakuti. Betul. Jangan sampai kita anak datang, mau aku saling kamu Bu Ratna, mau saling karo Bu Ika, mau jahat be aku mau. Nah kan gitu. Jangan sampai. Tapi kalau kita datang dihampiri anak itu kan senang. Bu Ratna, Bu Noni, Bu Santi, Bu Erika, salim semua. Itu kita ayam. Betul. Saya tuh punya cita-cita begini. Kemarin sempat dapat pertanyaan dari fasilitator. Hal apa yang membuat penjenengan itu bahagia dan bangga? Saya hanya menjawab kehadiran saya dinanti oleh murid saya. Sudah. Tidak ada yang saya banggakan kalau mereka membenci saya. Sudah selesai saya jadi pendidik. Itu tidak enak Bapak Ibu. Berarti ini sudah kita bahas. Next kita kasih satu kasus bagaimana menjadi ini penghukum. Di situ ada kasus murid melanggar satu peraturan sekolah. Nah itu ada dialog antara guru dan murid. Penghukumnya dengan nada suara tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk. Itu orang lepas kontrol. Kamu itu apa? Kamu melakukan salah apa? Itu kan kata-kata verbal. Itu menyakiti perasaan. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu juga penghukum. Nggak boleh Bapak Ibu. Nah terus tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Sakit apa buatan? Sakit. Penjenengan sendiri kalau ditegur oleh kepala sekolah, terus sambil begitu kan, sakit apa buatan? Sakit. Sama dengan anak. Kita ini adalah nahkodanya mereka. Terus hasilnya apa? Kemungkinan murid bisa marah dan mendendam. Kita nggak tahu dendamnya anak beberapa tahun ke depan. Tiba-tiba kita cegat nang dalan piye? di apa? Dari jalan kita dihampiri. Ki lho guruku sing jahat dhewe iki ben tak coba ganti karo sak kelompokku. Yang dikhawatirkan hal seperti itu. Terus murid tersebut juga akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah itu sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Tapi insya Allah di sini tidak ada yang se-ekstrim itu. Kita masih bisa mengendalikan mereka. Dengan kerjasamanya penjara luar biasa, anak-anak bisa dikendalikan dengan baik. Ini kan di luar yang sangat negatif. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini satu kasusnya begini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ini adalah pembuat rasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah
dan mengecewakan ibu bapak gurunya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap itu malah berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, seperti mendem jeruk ya Bapak Ibu. Di DM getem tapi nggak berani bilang. Seperti itu kalau membuat rasa bersalah. Kalau diingat sampai nanti, kasihan anak didiknya nanti kalau seperti itu. Berikutnya, teman. Satu kasusnya, bagaimana sih kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi, sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, perasaannya akrab. Oh, berarti kalau guruku gak apa-apa. Tapi tetap kita selingin, harus konsekuensinya nanti seperti apa. Kalau terlambat lagi berarti harus bagaimana? Itu ada konsekuensinya di situ. Sebagai pemantau, nah ini, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Hasilnya, dari konsekuensi yang dijalankan, telah melanggar peraturan sekolah, guru tidak boleh suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Jadi ini slow. Gurunya tidak marah, tidak menekan, sama yang kayak penghukum dan pemantau pembuat rasa bersalah tadi. Ini lebih tenang gurunya. Dan di situ pada tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kita mengawasi di ruang tersebut. Kalau posisi manajer, nah ini percakapannya. Saya akan hargai usahamu untuk perbaiki diri. Pada posisi manajer, seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid atau berkaca pinggang. Ini tidak perlu. Mana guru, presiden guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid, tapi membahagiakan murid. Tidak ada penjelasan di sini tujuannya saya ingin bagikan orang tuanya, nanti biar dapat hadiah. Bahagiakan muridnya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang sudah penjelasan. Berikutnya keyakinan kelas. Ini sudah mesti penjenengan lakukan setiap saat untuk keyakinan kelas. Menyusunnya, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Bisa dibuat pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan membuat keyakinan kelas 20 keyakinan kelas. Sing melaksanakan susah. 20 banyak dilakukan, tapi tidak terrealisasi semua. Kalau prinsip saya hanya membuat 5 saja, tapi terlaksana dengan baik. Ini saya memberi trik untuk penjenengan kalau mungkin belum tahu ya, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ini sesuai yang saya dapatkan dari lokakarya kedua kemarin. Ternyata ada urut-urutannya Bapak Ibu. Tidak angger gawe keyakinan kelas yang sesuai kita sepakati. Yang pertama, penjenengan diskusikan dulu dengan anak-anak dengan memunculkan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang kedua, biasanya kalau peraturan itu kan kata-katanya agak menekan nih Bapak Ibu. Itu jenengan ubah peraturannya menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, jenengan carikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Terus berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah jenengan bentuk dari peraturan positif, nilai kebajikan, diskusikan dengan anak-anak. Gambaran perilaku apa yang ingin penjenengan harapkan di kelas penjenengan tersebut. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas tidak berlaku selamanya, bisa berubah fleksibel.
Masa 5 tahun keyakinan kelas kuliah kan bosan, harus diganti. Ini yang saya peraturan kelas yang saya buat. Dilarang membuang sampah di kelas. Dilarang itu kan kata tidak boleh. Kalimatnya kan masih gimana, terlalu kasar ya. Yang kedua, tidak boleh menyela pada waktu teman menyampaikan pendapat. Tidak boleh. Berarti kata yang ditekan adalah tidak boleh. Yang ketiga, dilarang datang terlambat. Keempat, dilarang merusak fasilitas kelas. Dan yang terakhir, tidak boleh mencontek. Kata ini dari 5 ini kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya yang pertama, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih halus. Jangan terus dilarang. Itu lebih keras Bapak Ibu. Berikutnya, menghargai pendapat orang lain pada saat berkomentar. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, menjaga fasilitas dengan baik. Terakhir, mengerjakan tugas dengan baik dan jujur. Ini kalimat positif yang saya rubah dari peraturan-peraturan tadi. Apa nilai kebajikannya? Ini 2 ini. Bertanggung jawab dan gotong royong. Itu nilai kebajikannya. Berikutnya, nilai kebajikannya adalah menghormati dan menghargai. Jadi harus bisa melihat nilai kebajikan universal yang kita lakukan. Kalau ini apa nilai kebajikannya? Satu kata? Di mananya? Di nilai kebajikannya? Di mananya? Bu nilai kebajikan. Jadi kan nilai kebajikannya kalau atas ini bertanggung jawab dan gotong royong. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Kalau dari kalimat ketiga ini kebajikannya ada di sebelah mana? Disiplin. Ya, disiplin saja itu sudah cukup. Kalau yang ini di mana kebajikannya? Kepedulian, betul. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir, jujur atau berarti sudah bisa. Iya, tepuk tangan terima semua. Oke, sip, bagus ya. Berikutnya, bisa memiliki rasa peduli dengan lingkungan. Nah, yang terakhir, sifat jujur dan amanah dalam mengerjakan tugas di kelas. Jadi anaknya tidak boleh mencontek atau apapun, percaya dengan kemampuannya sendiri. Ini keyakinan kelas yang terakhir. Peran warga kelasnya yaitu diharapkan dapat melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid, sehingga jika suatu saat melanggar akan mendapatkan konsekuensi sesuai kesepakatan bersama. Jadi kalau sudah dibuat harus disepakati. Jadi tidak boleh dalam arti kalau sudah ada kesepakatan ya harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Konsekuensinya, pelanggaran kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan, catatan di buku penghubung kalau ada, atau waktu istirahat tambahan. Dan yang pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius seperti orang tua dipanggil ke sekolah atau dikeluarkan dari kelas. Nah, peninjauan dan revisi ini sama yang saya katakan tadi, ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Murid akan dilibatkan dalam revisi kesepakatan kelas. Itu nanti terapkan di kelasnya masing-masing bisa. Nah, ini yang terakhir materi kita, segitiga restitusi. Ini yang harus diterapkan. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 3. Itu tadi pilar, ya. Bentar. Pilarnya
segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini penjenengan harus bisa kalau ada suatu permasalahan di kelas, stabilkan dulu. Jangan langsung kamu salah apa? Kamu melakukan apa? Jangan begitu. Distabilkan dulu dengan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan memberikan solusi yang terbaik. Itu menstabilkan identitas. Dan kamu berhak merasa begitu karena manusia tidak ada yang sempurna. Itu begitu ya. Tapi kalau kita biasanya kan salah kok bolak-balik gitu, jangan. Nanti kita menerapkan ini. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Ini kita baru menanyakan, kamu melakukan salah tersebut kenapa? Apa salahnya? Apa alasannya? Seperti itu kalau validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Dari validasinya di situ. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah anak melakukan kesalahan, ditanya dulu, keyakinan kelas kita apa ya? Begitu kan? Oh ini Bu, berarti yang kamu langgar yang bagian keyakinan yang mana? Nah itu baru nanti anak akan apa? Flashback. Oh ya, jadi di situ dia nanti digiring untuk mengetahui salahnya apa, digiring lagi untuk mencari solusinya, tapi tanpa menjatuhkan anak. Itu yang saya harapkan, dan saya harapkan juga dari saya sendiri. Jadi nanti kedepannya kalian mau melakukan apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Saya itu dari pemaparan dari saya tadi. Dari pemaparan tadi saya mengambil poin seperti ini. Pengalaman yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran saya pada budaya positif ini adalah sudah menerapkan sedikit banyak tentang salah satu yang dari saya jabarkan tadi, dan saya harapkan nanti penjenengan semua juga dapat menerapkan itu perlahan-lahan. Tidak semua harus diterapkan secara serentak, tapi diambil poin-poin yang menurut penjenengan mudah dulu. Yang penting bisa menggiring anak itu ke budaya yang lebih positif, kayak kesepakatan kelas itu kita sudah sering kita lakukan. Jadi diharapkan nanti dari situ anak didik mempunyai karakter yang baik. Terus kalau bisa menyelesaikan masalah itu menggunakan segitiga restitusi agar nanti anak itu tidak menimbulkan trauma berkepanjangan. Jadi tidak dijudge, tidak disalahkan kalau dia itu kalau salah saya harus begini, tidak. Jadi pengalaman saya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya siang ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya penjenengan. Semoga nanti kita semua bisa berkolaborasi dengan baik, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya tutup kegiatan diseminasi siang ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah.
pembelajaran kita hari ini. Nah, itu nanti kalau sudah disepakati dari 18 anak, kita ambil 5 kesepakatan kelas yang disepakati. Setelah itu kita tanda tangani bersama. Kalau sudah ditandatangani, kalau melanggar harus ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa Bu? Nanti kita sepakati bersama lagi. Andai kata tidak boleh datang terlambat. Kalau datang terlambat, apa konsekuensinya? Itu nanti dibahas bersama. Umpama, lari Bu keliling lapangan, gitu. Tapi ya jangan banyak aja. Nanti kalau lari keliling lapangan, kamu yang repot seperti itu. Nah, nanti saya kasih sticky note-nya, Wika akan tempel kertas bufalonya. Silakan menulis, nanti saya kasih waktu menulis bebas. Saya tidak membatasi kalian harus menulis apa. Bebas menulis apa, silakan nanti semuanya maju menempel ke depan, nanti saya tempel di situ. Ya. Kita membuat kesepakatan kelas, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin saja ya. Berdoa dipersilahkan. Sudah belajar, sudah berdoa. Mari sebelum kita mulai pembentukan kesepakatan kelas, biar semangat kita tepuk. Tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Ya, perhatikan, keyakinan kelas itu tidak semerta-merta langsung kita baca ya. Di situ ada aturan-aturan. Yang pertama, kita kan di sekolah punya tata tertib, punya peraturan. Kadang peraturan itu ada yang sangat keras. Dalam administrasi bagaimana tuh Bu? Dan ada kata-kata dilarang. Bukan kata-katanya kasar. Tidak boleh, itu juga kasar. Nah, dari peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contoh, ini contoh satu contoh. Mama, dilarang membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih enak kalimatnya. Terus apa gini? Tidak boleh membuang sampah, itu kan keras. Kita lebih haluskan membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih ya. Berarti nilai kebajikannya ada di mana kalau menjaga kebersihan kelas? Kalau menjaga kebersihan kelas berarti kita bertanggung jawab dan gotong royong untuk apa? Untuk membersihkan kelas. Membersihkan kelas itu tanggung jawabnya siapa toh? Kita semua. Paham maksudnya? Oke. Nah, ini langsung saya bagi sticky note. Coba nanti kita bahas bersama. Kalian ingin yang seperti apa? Kelas kita silakan ditulis di sini. Ya, ini diisi dulu. Jangan terbalik ya. Kesepakatan kelasnya apa yang diinginkan? Nanti baru ditambah di depan. Ini ya, tulisnya. Silakan ditulis. Kasih nama juga boleh. Nama panggilan saja. Nama panggilan saja.
dari Mbak Sulwa. Ya, diurutkan agak atas, agak atas, agak atas. Nah, oke. Tempel langsung. Oke, Mbak Kania. Ya, lanjut Mbak Citra. Aska. Ya, Mas Eki. Yuk lanjut. Please. Mas Syafa. Ya lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Keyakinan kelas sudah kalian tempel di sini semua. Ini tidak semua saya masukkan karena keyakinan kelas yang terlalu banyak nanti kita menghafalnya pasti akan sulit. Kita ambil 5, nanti saya pilih yang mana, tapi kita sepakati bersama. Tidak terus saya pilih, kok pilih kesempatan. Nanti kita sepakati bersama. Sepakat, baru kita nanti tempelkan di sana kesepakatan kelas kita. Ya, kita lihatnya dulu. Nah, di sini Bu Ika ambil dari Mas Bisma, tidak mencontek. Mas Aksal tepat waktu, nanti kalimatnya kita sempurnakan. Ini kan bahasanya kalian. Terus Mbak Arun menjaga alat-alat kelas, Mbak Nada menghargai sama teman, dan Mas Rio menjaga kebersihan kelas. Kita sempurnakan kalimatnya, kita jadikan satu keyakinan kelas. Nanti dari sini Bu Ika desain di laptop. Nanti saya desain dulu sebentar untuk keyakinan kelasnya, nanti kita tanda tangani bersama, jadi kita sepakat. Oke? Tadi kalian membentuk ini menjadi satu kesepakatan dan keyakinan kelas. Bu Ika tadi sudah mendesain di situ. Ini adalah hasil desain untuk keyakinan kelas 6 untuk mata pelajaran PJOK. Ada di sini. Ini yang saya buat kalimatnya dari situ, yaitu 1, kita harus menjaga kebersihan kelas, menghargai pendapat orang lain, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga fasilitas kelas, dan mengerjakan tugas dengan jujur. Tadi kan banyak, ada 18, kita ambil hanya 5 kesepakatan biar nanti kita mengingatkan mudah. Ini harus kalian pahami. Sepakat atau tidak dengan kesepakatan kelas ini? Kalau sepakat, satu-satu maju ke depan, tulis namanya, tanda
tanda tangan di sini kita sepakati bersama. Dari Mbak Zulfatul. Kesepakatan kelas sudah kita tanda tangani, sudah kita sepakati, berarti kita harus sepakati bersama kalau nanti ada pelanggaran di dalamnya kita harus ada konsekuensi sanksinya, ya. Berarti seperti itu. Nah, ini tujuan saya membuat keyakinan kelas adalah melatih kedisiplinan kita dan tanggung jawab kita di dalam kelas kita pada saat pembelajaran. Oke, setuju untuk disepakati? Ucapkan terima kasih untuk kesepakatan kelas hari ini. Kita bisa lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan Bu Ika tentang budaya positif di sekolah. Menurut saya secara keseluruhan presentasi yang disampaikan Bu Ika sudah sangat jelas dan merupakan ilmu yang baru bagi kita teman-teman guru di sini. Kemudian saya tertarik dengan presentasi yang disampaikan Bu Ika yaitu tentang penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena menurut saya ini adalah hal yang baru dan sepertinya jarang atau belum bisa kita terapkan ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menurut saya seandainya jika segitiga restitusi ini bisa diterapkan dengan baik, saya kira akan berdampak sangat positif bagi murid dan hasilnya lebih jangka panjang seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih waktunya atas presentasi yang diberikan oleh Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bu Ika presentasi. Saya sangat menarik atas presentasi yang dibawakan oleh Bu Ika ya, terutama tentang pemahaman budaya positif yang ada di sekolah, terutama pada pembahasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi ada 5 poin, yaitu bertahan hidup, 2 kasih sayang, dan 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Dimana kita sebagai pendidik itu kita harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar murid-murid yang ada di sekolah. Khususnya kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan dasar yang dimiliki masing-masing murid, karena setiap murid itu tidak sama kebutuhannya. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu saja. Terima kasih Bu Ika atas ilmu yang diberikan tadi. Terima kasih. Saya Citra, saya sangat
keyakinan kelas bersama, sehingga apa yang kita inginkan dapat disampaikan dan kita sepakat bersama. Terima kasih Bika. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra. Saya merasa senang karena sama Wika diajak membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Wika memberi kesepakatan kepada semua teman-teman, termasuk juga saya, untuk menyampaikan keinginan untuk keyakinan kelas kita. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.